runtuhnya Uni Eropa dan bangkitnya Turki. Akankah Rusia membantu Turki memulihkan ekonomi mereka? Belakangan ini mencuat kabar jika Rusia sedang mendekati Turki untuk membangun sebuah gas hub atau terminal gas. Apakah rencana Rusia akan berhasil? Jika kita mengacu dari analisa dari The Duran dan Scott Ritter di Redacted, prediksi mereka berdua cukup akurat. Jika rencana Rusia berhasil dan Turki membangun sebuah terminal gas alam dari Rusia, tentu nasib Uni Eropa akan berada di tangan Erdogan. Kita tahu jika negara-negara barat sangat hebat dalam hal propaganda mereka, siap-siap saja mendengar segala macam berita jelek tentang Turki. Banyak negara-negara barat yang membenci presiden Turki saat ini, yaitu Erdogan. Tapi, Eropa tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan sang diktator. Begitulah julukan mereka untuk presiden Turki itu. Otak licik negara-negara barat cukup mudah ditebak, yaitu siapapun yang tidak mau patuh ataupun mengikuti tanda kutip world order versi mereka, maka siap-siap saja jika namanya akan dicap jelek di seluruh media-media massa seperti BBC, CNN, CNBC, dan sejenisnya. Seperti halnya Assad, Saddam Hussein, Gaddafi, dan masih banyak lagi. Kembali ke topik, akankah rencana Rusia berhasil? Jika iya, pastinya hal ini akan mendongkrak ekonomi Turki saat ini, karena kita tahu jika mata uang Turki yaitu lira sedang mengalami inflasi besar-besaran. Mampukah Rusia meyakinkan Turki untuk membuka terminal gas alam? Mungkin sebagian dari kita jarang mendengar yang namanya Turk Stream, yaitu sebuah pipa gas dari Rusia langsung menuju Turki melewati Laut Hitam. Dengan adanya sebuah terminal baru, Turki akan mampu memasok gas alam Rusia ke Eropa. Pasca Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 bisa dibilang gagal. Setuju atau tidak, dalam prakteknya, Eropa telah masuk jebakan Batman Amerika. Mereka dipaksa Amerika untuk berhenti membeli gas alam dari Rusia. Dan sebagai gantinya, Amerika memasok gas alam ke Eropa dengan harga yang sudah jelas lebih mahal. Dan jika Turki membangun terminal gas baru, jangan harap Amerika tinggal diam. Turki secara otomatis akan untung berkali-kali lipat dengan menjual gas alam mereka ke Uni Eropa. Jadi, tinggal tunggu saja permainan geopolitik antar sesama member NATO di masa mendatang, jika memang Putin berhasil merayu Erdogan. Turki yang secara sah member NATO juga tidak ingin didikte oleh siapapun, termasuk Amerika. Pembelian S-400 dari Rusia menjadi salah satu contoh jika Turki diam-diam bermain cerdik. Memang banyak yang menghujat, tapi siapa peduli? Meskipun tidak memiliki nuklir, Turki menjadi salah satu member dengan kapasitas militer terkuat di NATO setelah Amerika. Dalam kasus kenaikan harga gas alam di dunia, terutama di Uni Eropa, Rusia sendiri tidak akan merugi, justru untung. Kenapa? Karena artinya, meskipun kuantiti yang dijual tidak sebanyak biasanya, namun pendapatan yang didapat justru naik berkali-kali lipat akibat kelangkaan yang mereka ciptakan sendiri. Akankah Erdogan merealisasikan ide tersebut? Uni Eropa yang saat ini sedang dalam masa-masa resesi, sepertinya masih kekeh untuk tidak melakukan reverse sanction, alias mencabut sanksi untuk Rusia. Meskipun protes muncul di berbagai belahan Eropa, namun sepertinya media-media besar luar terus menutup-nutupi hal ini. Macron bahkan mulai komplain jika gas alam yang dijual oleh Amerika di Eropa 4 kali lipat lebih mahal dibanding Amerika menjualnya di pasar domestik, di mana hal itu jelas wajar. Jadi, pertanyaannya sekarang, sampai kapankah Uni Eropa mampu meredam amarah warganya? Akankah Erdogan mempererat hubungan bilateral negaranya dengan Rusia? Jangan lupa tulis pendapat kalian di komentar.